Negara ini kalau bicara pajak bumi dan bangunan, rasanya kayak nonton sandiwara murahan. Rakyat sudah punya rumah sendiri, sudah keringetan puluhan tahun cicil KPR, sudah lunas, masih ditarik pajak tiap tahun. Lah, logikanya di mana? Itu sama aja kayak kamu sudah beli motor, surat-surat lengkap, tapi tiap kali mau pakai masih diminta bayar karcis. Dan tenan. Negara ini jadi kayak tukang parkir, bukan pelayan rakyat. Lihat Pati, contoh nyata. Begitu dana transfer pusat dipotong, kepala daerah langsung kepanikan. Bukannya cari inovasi, bukannya mikir gimana tarik investasi, langsung nembak gampang, naikin pajak bumi bangunan, lipat gandakan. Padahal rakyat baru saja keluar dari pandemi, baru berdiri dari keterpurukan. Daya beli lemah, harga sembako sudah naik, biaya hidup mencekik, malah dipalak lewat pajak rumah. Iki jenenge ngiseni kendising wis pecah. Wong rakyat sudah kering kerontang, kok malah diperas lagi? Masalahnya bukan cuma di Pati, pola ini jadi tren nasional. Pusat main gampang, potong anggaran, daerah ikut gampang, naikkan pajak. Dan semua gampang ini ujungnya bukan untuk rakyat, tapi buat nutup lubang anggaran mereka. Pertanyaannya, rakyat dapat apa? Jalan bolong tetap bolong, RS daerah tetap sekarat, sekolah negeri tetap kekurangan guru. Jadi duitnya lari kemana? Pejabat kita ini sakit kronis satu, narsisme pembangunan. Mereka cuma paham angka di laporan dan proyek yang bisa dipamerkan. Bangun gedung, bikin jalan tol, potong pita, undang wartawan, semua demi pencitraan. Padahal rakyat tidak butuh seremoni, rakyat butuh harga beras tidak naik tiap minggu. Rakyat butuh anaknya bisa sekolah tanpa jual sawah. Rakyat butuh kalau sakit tidak harus ngutang ke rentenir. Itu loh esensi pelayanan publik. Nah, pusat itu juga tidak kalah parah. Pemerintah pusat selalu teriak efisiensi. Tapi coba cek realita. Lembaga pusat gemuk, kementerian numpuk. Banyak yang tugasnya dobel, cuman beda pelang nama. Duit habis buat rapat, buat perjalanan dinas, buat seminar di hotel bintang 5. Sing dikerjain cuman ngomong-ngomong, output nihil. Tapi giliran bicara dana daerah, mereka gampang sekali bilang, oh ini harus dipotong. Iki jenenge keblinger. Padahal daerah itu wajah asli Indonesia. Coba kamu tanya, rakyat tinggal di mana? Apakah rakyat tinggal di Senayan? Di Istana Negara? Tidak. Rakyat tinggal di desa, di kota kecil, di pelosok. Kalau daerah dilemahkan, otomatis negara ikut melemah. Mimpi Indonesia Emas tahun 2045 itu cuma jadi jargon kosong. Karena realitanya, kepala daerah sekarang diperlakukan kayak pegawai cabang yang harus tunduk ke pusat. Mereka bukan pemimpin, tapi cuma eksekutor perintah. Sejak reformasi kita sepakat, otonomi daerah itu kunci. Tapi yang terjadi sekarang kebalikannya. Izin tambang ditarik ke pusat, izin hutan ditarik ke pusat, izin laut pun ditarik ke pusat. Jadi apa yang tersisa buat daerah? Cuman remah-remah. Padahal daerah yang tahu kondisi rakyat, daerah yang paham potensi lokal. Pusat itu sibuk mikir global, tapi lupa kalau dapur negara ada di desa-desa. Lucunya lagi, alasan pusat menarik kewenangan selalu sama. Daerah gagal, daerah korup, daerah tidak efisien. Lah, pertanyaan gue, pusat sendiri suci. LH kasus korupsi Jumbo itu nongol di mana? EKTP, Jiwasraya, Asabri, BLBI, semua kasus besar levelnya pusat. Jadi jangan sok ngajari. Wong sampeyan dewe kebak kasus. Ini yang gue sebut jebakan sistematis. Daerah dikasih tanggung jawab tapi tidak dibekali. Tidak ada supervisi, tidak ada tools, tidak ada sistem kontrol. Akhirnya banyak kepala daerah yang salah langkah. Nah, begitu salah, pusat tinggal bilang, lihat kan, daerah tidak mampu. Kewenangan ditarik. Itu sama saja kayak nyuruh anak belajar nyetir tapi tidak pernah diajarin cara rem. Begitu mobilnya nabrak, orang tua bilang, nah, bener kan kamu bodoh? Iki jenenge ngapusi karo nyikso barengan. Kalau pusat memang serius, harusnya logika dibalik. Kewenangan didelegasikan tapi didampingi. Kepala daerah dilatih manajemen modern. Mereka harus belajar cara kelola APBD secara efisien, cara tarik investasi masuk, cara pakai teknologi untuk pelayanan publik. Jadi bukan cuma jago kampanye, tapi jago ngatur ekonomi. Sebab kalau modelnya kayak sekarang, siklusnya cuma satu. Defisit, potong anggaran, naikkan pajak, rakyat menderita. Muter terus kayak kaset rusak. Dan yang paling kasihan siapa? Rakyat kecil. Rakyat yang rumahnya sederhana, yang tiap bulan pusing bayar listrik, bayar sekolah, bayar beras. Mereka yang jadi tumbal. Jangan heran kalau kepercayaan publik terus anjlok. Rakyat lihat pemerintah pusat sibuk pamer proyek raksasa, sibuk pamer IKN, sibuk cari investor asing.
Sementara rakyat di bawah dipalak pajak rumah, iki jenenge negara gede, tapi mikirnya cilik. Harus ada riset total. Pajak bumi bangunan untuk rumah tinggal wajib dihapus. Titik. Itu pajak kolonial yang sudah tidak relevan. Negara tidak boleh jadi pemalak warganya. Kalau mau cari sumber pendapatan, daerah harus kreatif. Kelola pariwisata, kelola industri lokal, tarik investasi berbasis komunitas. Dan pusat harus berhenti jadi bos besar yang maunya kontrol semua. Kalau model sentralistik ini terus dipelihara, jangan mimpi Indonesia bisa naik kelas. Kita akan tetap stuck jadi negara menengah. Punya penduduk banyak tapi miskin daya saing. Punya slogan besar tapi kosong isi. Dunia sudah melesat dengan AI, dengan green economy, dengan digitalisasi. Kita masih sibuk ribut soal pajak rumah rakyat kecil. Singkatnya, negara ini butuh pemimpin yang ngerti prioritas. Bukan yang sibuk mikir proyek mercusuar, tapi lupa dapur rakyat. Bukan yang sibuk jaga kursi di pusat, tapi bikin kepala daerah jadi boneka. Kalau mindset ini tidak berubah, ya Indonesia tidak akan pernah jadi macan Asia. Kita cuma jadi kucing rumahan yang meongnya kenceng, tapi begitu lihat dunia luar langsung ngumpet. Ah, sudahlah.